Nih, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bakal bahas tentang IP addressing dan FLSM lebih tepatnya. Di sini biasanya kita sebutnya dengan subnetting dengan metode itu ada dua metode, FLSM sama VLSM. Cuman hari ini yang bakal kita bahas itu adalah FLSM atau Fixed Length Subnet Mask. Jadi dari namanya harusnya sudah self explanatory. Cuman kita bakal bahas caranya gimana aja ya. Jadi di sini pertama-tama sebelum kita mulai, kita perlu tahu dulu deh kira-kira kenapa kita perlu melakukan subnetting. Oke, subnetting. Ini bisa dibilang kita akan membuat sub network. Jadi kita ini mempunyai sebuah network, tetapi kita bakal memisahkan dia menjadi multiple subnetwork. Subnetwork. Jadi subnetwork 1, ini subnetwork 2. Oke ya. Jadi di sini subnetting, saya ulangi lagi, itu untuk memudahkan kita, untuk membuat sebuah network yang besar ini itu menjadi subnetwork kecil. Oke ya. Nah, itu buat caranya nanti bakal kita bahas lebih lanjut. Cuman apa sih tujuan kita untuk melakukan ini? Kenapa kita harus melakukan subnetting? Alasan utama dari subnetting ini sebenarnya ada banyak alasannya. Cuman secara general, subnetting ini digunakan untuk satu itu meningkatkan performa. Ini saya sebutin dulu ya, performa. Kedua ini untuk memudahkan admin mengorganisir network. Misalnya ini adalah beberapa alasannya secara general. Kalau misalnya ada alasan yang lain pun itu juga sebenarnya ada, seperti security atau misalnya untuk mengelompokkan beberapa divisi gitu dalam sebuah network. Nah, itu mungkin teman-teman kalau misalnya mencari tahu lagi itu bakal menemukan alasan lainnya. Nah, di sini kita bahas dulu deh, kita bahas dari nomor 2 aja karena ini yang paling mudah harusnya. Nah, ini memudahkan admin mengorganisir network. Jadi, seperti yang tadi saya bilang, itu misalnya sebuah network admin bisa melakukan organisir network dengan cara mendivisi-divisikan. Misalnya contohnya nih, ada divisi A, dan divisi B, dan divisi C. Nah, divisi A ini, A, B, dan C, itu kalau misalnya dijadikan satu network, itu trafficnya itu bakal bertabrakan istilahnya. Misalnya dari divisi A mau berhubungan sama orang yang divisi A saja, nah itu bakal bisa didengar oleh divisi B dan C. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kenapa dia bisa. Kemudian kalau misalnya B-nya mau berkomunikasi dengan C, nah si C ini komunikasi mereka itu bisa didengar oleh yang lain. Kalau misalnya mereka di dalam satu network. Jadi yang kita lakukan, kita itu membagi mereka dalam sebuah sub network. Jadi kita ada network utama di mana ada divisi A, divisi B, dan divisi C secara terpisah. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tujuan dari organisirnya. Keuntungan dari organisir, sorry. Kemudian meningkatkan performa. Performa ini seperti apa sih? Kenapa kita dengan membagi sebuah network menjadi sub network itu bisa meningkatkan performa? Nah, meningkatkan performa ini tadi yang saya bilang itu adalah saat divisi A itu hanya berkomunikasi dengan divisi A saja, itu bisa didengar oleh divisi B dan C jika tidak menggunakan subnetting. Nah, itu ada sebuah alasannya, itu namanya ada sebuah hal dalam networking yang namanya broadcasting. Broadcasting. Jadi, ibaratnya seperti apa sih broadcasting ini? Saya contohkan analoginya seperti ini. Kita dalam kelas Zoom nih. Kita misalnya saya mau cari mahasiswa dengan NIM 230191235. Jadi yang saya lakukan adalah saya unmute Zoom saya panggil nih, ada gak di sini mahasiswa di antara teman-teman, ada gak mahasiswa yang NIM-nya 230191235. Nah, kalau misalnya nanti mahasiswa yang memiliki NIM ini itu akan
sudah mendengar pesan dari saya, dia pasti langsung unmute, oh saya Kak, saya ada di dalam Zoom gitu misalnya. Nah, cuman proses ini kalau misalnya teman-teman pikir-pikir lagi, seluruh mahasiswa yang ada di kelas itu pasti mendengarkan saya berbicara kalau saya mencari mahasiswa yang NIM-nya 23019 12345. Nah, itulah yang akan memperlambat performa dari sebuah network kalau semua networknya dijadikan satu. Kita tidak subnetting. Jadi, nantinya saat seseorang ingin mencari sebuah host atau di sini ibaratnya mahasiswa, maka saya akan menanyakan satu persatu ke setiap host. Host itu device-nya. Jadi saya mau tanya, apakah kamu punya NIM segini atau punya NIM segini atau punya NIM segini, punya NIM segini. Cuman bedanya di dalam networking kita akan bertanyanya, apakah siapa yang memiliki IP sekian. Misalnya saya mau tanya nih, siapa yang memiliki IP 192.168.02 misalnya. Saya akan menanyakan semuanya dari satu komputer ke satu komputer dan akhirnya menemukan si komputer yang memiliki IP sekian. Nah, kita melakukan subnetting supaya divisi A, B, dan C ini kalau misalnya melakukan broadcasting. Jadi kalau saya hanya mau mencari orang yang di dalam network saya hanya broadcastingnya itu di dalam si divisi A ini aja. Network subnetting, network divisi A. Kalau misalnya tidak ketemu, baru saya bakal mencari ke tempat lain, dihubungkan lewat router. Kurang lebih seperti itu. Gambarannya seperti itu ya. Nah, untuk berhubungan antara router dan host dari PC kita pergi ke router, itu nanti kita bakal bahas lebih lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita bakal kembali ke topik kita yaitu IP addressing dan subnetting. Nah, di sini kita bakal bahas lewat soal. Di sini ini saya buka dulu. Oh ya, sebelum kita bahas soal dulu, kita bahas dulu tentang FLSM ini. Ini saya enter dulu FLSM. FLSM ini sebutannya kan tadi fixed length subnet mask. Nah, ini biasanya disebut dengan classful subnetting. Jadi di dalam IP address itu dia memiliki kelasnya masing-masing. Kelasnya dimulai dari A, B, C, D, dan E. Ada 5 jenis. Nah, jadi sini saya buka soalnya dulu. Di sini soalnya ada penjelasan kebetulan. Jadi sini ada kelas A yang dimulai dari hostnya itu IP-nya 0.0.0.0 hingga 127.255.255.255. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada net ID dan host ID. Nah, di sini net ID itu network identifier. Kemudian di sini host ID itu yang menandakan kalau dia ini hostnya. Jadi ini istilahnya network identifier ini seperti, oh kamu berada di jaringan mana. Kalau host ID ini dia menandakan kalau misalnya ini adalah device-nya. Begitu ya. Nanti kita bakal pakai ini net ID dan host ID. Nah, di sini kelas B 128.0.0.0 hingga 191.255.255.255. Kelas C 192.0.0.0 hingga 223.255.255.255. Kemudian kelas D itu 224.0.0.0 hingga 239.25.255.255.255 dan kelas E ini 24 strip 0.0.0 hingga 255.255.255.255. Itu saya jelaskan dulu. Kelas A, B, dan C itu biasanya digunakan untuk host. Jadi IP untuk sebuah networknya dan untuk hostnya. Kelas D itu untuk multicast. Multicast itu ibaratnya saya dari sebuah host itu ingin mengirim paket tapi hanya untuk satu grup khusus yang memiliki IP-nya sendiri. Jadi grup ini memiliki IP-nya itu akan menggunakan kelas D. Kurang lebih seperti itu simpelnya. Sebenarnya kita gak bakal belajar tentang multicast lebih lanjut sih. Ntar kalau misalnya teman-teman penasaran boleh cari sendiri. Kemudian kelas E ini kelas cadangan. Kelas cadangan ini ya untuk IP cadangan aja, tapi tidak bisa digunakan secara publik. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kelas A, B, dan C di sini ada perbedaan sedikit ya.
Di sini dia ada kotak abu-abunya di sini. Ini kotak abu-abunya, tapi mereka kotak abu-abunya beda. Setiap kelas itu dia nambah satu digit. Jadi 0, 18.0, 192.0.0. Nah, itu saya jelaskan dulu lebih lanjut. Itu network ID-nya. Oke, di sini saya buka notepad dulu. Network ID-nya bertambah seiring kelasnya dari kelas A, kelas B, dan kelas C. Network ID, ingat, ini untuk menentukan sebuah host atau device itu berada di network mana. Nah, bagaimana cara kita menentukan hal ini? Caranya itu adalah kita menggunakan sistem binary. Kita bakal menggunakan yang namanya proses N atau pakai dan ya di sini. Harusnya teman-teman sudah pernah belajar di Algo. Contohnya seperti ini. Saya berikan contoh IP-nya 192.168.561. Oke. Sekarang mari kita buka kalkulator. Coba kita convert dia jadi binary. Di sini saya buka kalkulator programmer. Di sini 192 itu adalah binary 110. Kemudian 168 itu adalah yang segini. 56 itu segini. Kemudian 1 itu ya di sini harusnya tambah 20 lagi, terus 00000001. Kemudian saya beri contohnya yang simple aja 192.168.1.1. Berarti di sini saya copy paste yang ini dulu. Kemudian 000001, 00001. Oke, bagaimana caranya sistem networking? Ini anggap aja network A, dan di sini network B. Bagaimana caranya sistem networking tahu kalau misalnya mereka berdua ini adalah jaringan yang berbeda, network A dan network B. Nah, di sini kita lihat dulu. Kita lihat dulu dari kelasnya. Kelasnya ini itu kalau misalnya teman-teman lihat range-nya kira-kira di mana? Harusnya di kelas C karena dimulainya dari 56.1 sama 1.1 ya. 192.168.561 dan 192.168.11. Itu berada di dalam range si kelas C. Nah, di pada kelas C kita lihat ini network ID-nya itu ditentukan dari 3 angka pertama. Nah, 3 angka pertama yaitu 192.168.56.1. Nah, itu sebenarnya apa yang terjadi? Yaitu di sistem networking kita, dia itu bakal melakukan proses N kepada 3 angka pertama ini. 3 digit pertama, ya sama aja sih. 3 angka atau 3 digit pertamanya. Dengan cara, di sini dia bakal N kan dengan 1. 255. 255 itu harusnya value-nya semuanya 1. Atau 256. Ya, 255. Jadi, di sini, ini saya copy paste saja biar cepat. Nah, di sini kalau misalnya apapun yang kalau misalnya nilai value-nya 1 di N kan dengan 1, makanya dia hasilnya pasti akan 1. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat ini, N-nya itu bakal ujung-ujungnya bakal menjadi seperti ini. Oke. Kemudian yang bagian terakhirnya diapain nih? Dia bakal di N kan dengan 0. Karena kita hanya melakukan proses N-nya itu pada 3 digit pertama, 3 binary pertama ini saja. Nah, apapun yang di N kan dengan 0, pasti hasilnya pasti 0. Nah, jadi ini kalau bisa kita convert lagi menjadi digit angka IP-nya, itu maka menjadi 192.168.56.0. Nah, inilah network ID-nya. Kemudian, coba kita ke network B deh. Kita coba ke network B. Network B, di sini kita lakukan hal yang sama, kita N kan. Nah, ini biar gak terlalu bingung nih, saya kasih ini aja deh. N. Nah, hasilnya bakal jadi seperti ini. Kemudian 00000 ya.
Nah, ini kalau bisa kita kembalikan jadi digitnya 192.168.1.0. Nah, inilah network ID-nya. Jadi kalau bisa kita bandingkan sekarang 192.168.1.0 dan 192.168.56.0 itu berbeda kan ya. Angka digit ketiganya itu berbeda. Nah, inilah yang membedakan network A dan network B. Begitu kurang lebih caranya sistem binary bekerja. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita baru bahas tentang cara kerjanya, tapi bagaimana cara kita melakukan subnettingnya. Nah, di sini kita ada satu contoh soal. Ini saya scroll ke bawah dulu. Ini harusnya praktikum case. Ini teman-teman bisa download di Binus Maya. Dan ini juga harusnya ada jawabannya. Nah, di sini, Nah, di sini nggak kelihatan jawabannya ya. Nah, do the classful subnetting the IP to gives IP for every host in each section. Nah, kita lihat dulu example-nya. Di sini network address-nya dia maunya 192.168.1.0. Jadi kita bakal menggunakan 3 digit angka ini dan angka belakang ini akan menjadi penunjuk untuk host-nya. Seperti kelas C ya tadi ya. Nah, di sini kita buka dulu network address-nya ini adalah 192.168.1.0. Kemudian subnet mask-nya itu dia bakal menggunakan 24 yaitu kelas C. Nih, kelas C itu 255.255.255.0. Oh ya, untuk subnet mask-nya itu tidak harus angkanya selalu 255 ini satu semua ya. Bisa aja satu ini misalnya contohnya seperti ini diganti jadi 1.0 gini atau bisa 00 itu juga bisa. Yang penting dia berada di dalam range-nya si kelas C. Di dalam range kelasnya masing-masing. Kayak. Nah, di sini mari kita cek lagi. Di sini dia minta subnet mask-nya 24. Jadi 24 ini adalah 24 digit 24 ada 24 digit 1, 8 kali 3 yaitu 24. Jadi kita pakai subnet mask-nya 24. Biasanya ditandakan dengan /24 seperti ini, cuman /20 subnet mask-nya itu /24 atau 24 digit 1 dari depan. 1111111 copy paste dan di sini terakhirnya 0. Oke. Kita lanjut. Di sini coba kita lihat dulu requirements-nya. Di sini kita punya 2 divisi. Kalau misalnya teman-teman ada di sini, itu kita punya 2 divisi, admin dan operasional. Ini bisa di zoom ya. Ya udah nanti saya pakai software lainnya aja. Oke, jadi sini admin butuh 15 host. Berarti anggapannya admin memiliki 15 device atau PC. Kemudian di sini kita lihat lagi kalau di operational section, itu butuh 33 device atau PC. 33 host. Biasanya daripada kita sebutnya kayak gini, biasanya kita sebutnya host. Istilah dalam networkingnya kita pakainya namanya host. Oke. Jadi sini langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita mencari tahu di antara 2 divisi ini mana yang kira-kira membutuhkan hostnya yang paling banyak. Nah, coba kita bandingin 15 sama 33, ya udah 33 paling tinggi. Oke ya. Jadi kita butuh 33 host yang paling banyak. Nah, di sini kita lihat lagi singkatan dari FLSM itu adalah fixed length. Jadi length-nya itu fix. Jadi yang perlu kita lakukan langkah pertama itu adalah mencari tahu host network mana yang paling membutuhkan yang paling banyak hostnya, Jadi operasional. Kedua, kita cari tahu berapa banyak host yang bisa kita tampung di dalam sebuah subnet.
Caranya bagaimana? Bagaimana cara kita menentukannya nih? Pusing nih kita. Nah, caranya kita menggunakan angka tadi. Kita menggunakan digit terakhir di sini. Kita pakai kelas C. Kelas C itu berarti yang bisa kita modify itu adalah angka depannya ini kan untuk network ID-nya. Host ID-nya itu kita tentukan dari belakang. Jadi kita punya kita kalau misalnya kita cuma satu jaringan saja, hanya satu jaringan saja, itu kita bakal punya 255 IP addresses. Ingat ya, saya bilangnya 255 IP address, bukan host, dikarenakan 192.168 misalnya .1.0 itu adalah si network ID-nya, dan IP terakhirnya 192.168.1.255 itu adalah broadcast address. Jadi broadcast address ini yang nantinya kita bakal berteriak loh, kayak analogi di kelas Zoom tadi. Oke, itu satu jaringan. Bagaimana caranya kita melakukan subnetting di satu jaringan ini? Kita bagi supaya ada admin dan operational. Cari tahu dulu banyak hostnya yang bisa kita tampung dalam sebuah subnet. Caranya bagaimana? Kita pakai angka biner ini. Kita angka biner ini yang bakal kita modify. Kemudian menggunakan rumus 2 pangkat N. Dan N-nya itu dimulai dari 1. Nah, kita coba aja ya. Ini rumusnya. Kita coba dulu. 2 pangkat 1 itu adalah 2. Apakah 2 ini lebih besar daripada jumlah host terbanyak yang 33? Ini false. Salah. Kita ganti. 2 pangkat 2, 4. Lebih besar dari 33 gak? Tidak. False. Lakukan terus sampai kita melebihi angka operasional ini. Network yang paling yang paling banyak hostnya. Ya, berarti 2 pangkat 3 adalah 8, 2 pangkat 4 adalah 16, 2 pangkat 5 adalah 32, lalu 2 pangkat 6 adalah 64. Oke, sekarang kita sudah tahu angka yang tepat itu adalah 64. Jadi bisa kita tentukan bahwa satu network bisa menampung 64 IP addresses. Ya, technically kalau misalnya dikurangi dengan network ID dan broadcast address-nya, maka 62 host. Nah, 62 host ini sudah cukup banyak untuk bisa menampung semua host yang ada dari admin dan operational. Oke, kita lanjut lagi ke step 3. Tentukan IP address-nya. Ingat, tadi yang network address-nya, coba kita lihat scroll ke atas lagi. Network address-nya adalah 192.168.1.0. Itu network address-nya. Maka network address-nya itu bakal dimulai 192.168.1.0 hingga 192.168.1.63. Ini network pertama. Oke. Jadi ini kita lihat dulu 192.168.1.0 ini adalah network ID-nya. 192.168.1.63 ini adalah broadcast address-nya. Jadi kita bisa menggunakan usable IP addresses adalah 192. Ini saya enter aja deh ke bawah. Usable IP address-nya 192.168.1.1 hingga 192.168.1.62. Nah, kalau misalnya teman-teman hitung 0 sampai 63 itu ada 64 IP address. Nah, jadi sini usable IP address-nya tapi dimulainya dari 1 karena 0 ini untuk network ID-nya, dia tidak boleh bertabrakan, dan 63 ini adalah si broadcast address-nya. Oke, network kedua. Kita mulai lagi aja 192.168.1.64 hingga 192.168.1.127. Tapi usable IP address-nya itu adalah 1.0.
65 hingga 127 kurang 1 berarti 126. Nah, kita lakukan untuk hal yang sama yang ketiga. Itu kita mulainya dari 128 sorry hingga 128 tambah 64 191 kurang 1. Nah, di sini 129 hingga 190. Dan yang terakhir itu network keempat, di sini saya ganti dulu ke 4. Di sini mulainya dari 192 hingga di sini yang terakhir yaitu 255 ya. Kemudian di sini mulainya dari 193 hingga 254. Oke. Jadi IP address-nya seperti ini. Oke, ini IP address-nya sudah kita tentukan. Bagaimana caranya kita tahu kalau misalnya nanti bagaimana caranya network-nya tahu kalau misalnya angka ini itu bisa sebuah IP ini berada di dalam network yang berbeda. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya dia tahu? Nah, ingat, kita pakai binary yang tadi. Di sini saya contohkan dulu deh. Misalnya 192.168.1. Saya 6 deh, 6. Oke. Saya mau cari tahu apakah networknya berbeda dengan 192.168.1. Misalnya 129 deh. Boleh deh 129. Oke. Jadi kita convert dulu menjadi binary 192.168.1.6. Kita copy paste saja dari atas ini. Ini saya copy ininya aja deh. Sorry, ini harusnya saya copy yang bawah ini. Karena yang ini 56 tadi ya. Ini saya copy paste yang ini, lalu saya copy paste yang ini. Nah, di sini angka belakangnya kita belum tahu. Di sini angka belakangnya kita belum tahu. Bagaimana caranya kita membedakan networknya? Di sini kalau 6 itu harusnya di sini 1, di sini 0, di sini 1, di sini 1. Oke. Nah, bagaimana caranya kita membedakan dia di network yang berbeda? Caranya seperti ini. Ingat tadi kita menggunakan 2 pangkat berapa untuk bisa mendapatkan 64 host di dalam 64 IP address dalam sebuah subnetwork. Ini harusnya subnetwork sih, tapi nanti saya benerin. Oke. Di sini 2 pangkat 6. Kita pakai 2 pangkat 6 jadi 64 IP addresses dalam sebuah subnetwork. Jadi sini rumus yang kita gunakan adalah 32 dikurang 24 dikurang 6. Ini untuk menentukan jumlah angka 1 pada host ID. Ya, pada host ID. Oke, 32 kurang 24, 8 kurang 6 itu adalah 2. Jadi sini kita tambahkan 2 angka 1 di belakangnya. Sisanya diisi dengan 0. Di sini 1. 0. Oh ya, di sini itu harusnya 129 itu 1001 ya. 128. Biar aman kita cek dulu aja deh. 129 itu iya, ini ya. Nah, sekarang di sini kita pakai rumusnya 32, yaitu jumlah angka 0 dan 1 dari awal sampai akhir dikurangi dengan 24. 24 ini adalah subnet mask kita /24 tadi yang 255.255.255.0, berarti ada 24 jumlah angka 1 dikurangin 2 pangkat 6-nya. Sorry, 2 pangkat 6-nya, kita ambil 6-nya, kita ambil n-nya, kurangin 6 yaitu 2. Jadi kita tambahin 2 angka 1 di sini, lalu di sini kita bakal melakukan proses n. Makanya di sini semuanya bakal sama, di sini juga bakal sama. Yang membedakannya adalah di belakang ini. Di sini kita lihat tidak ada satunya yang sejajar ya. Jadi sini semuanya pasti 0. Dan kalau misalnya kita convert ini menjadi sebuah IP address 192.168.1.0, dan kalau misalnya di sini saya convert menjadi, di sini kalau misalnya kita lihat di yang bawah itu ada multiple 1 yang sejajar nih, cuma 1 doang sejajar. Jadi sini 1, sisanya 0 semua. Jika saya convert jadi IP address, maka 192.168.1.128. Nah, kita lihat 192.168.1.0 adalah network address dari si network pertama, subnetwork pertama. Di sini saya benerin dulu deh.
subnetwork dan subnetwork. Kemudian 192.168.1.128 itu adalah network address dari si subnetwork ketiga. Jadi begitu caranya untuk si komputer untuk membedakan kalau misalnya mereka berada di network yang berbeda. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini berarti kita sudah tahu. Nah, kita sudah tahu IP address-nya berapa. Nah, saatnya kita kerjakan di Cisco-nya bagaimana caranya kita meng-applicable IP address yang kita punya ke dalam si host atau device-nya. Ini kita buka dulu Cisco. Kita baca dulu rules-nya adalah IP assigned to the gateway must be the first usable IP of the network. Jadi di sini first usable-nya ini kalau misalnya di subnetwork pertama berarti di 192.168.1.1. Kemudian IP assigned to the host depends on the PC name. For example, PC1 always use the second usable IP. Jadi PC1 itu dikasih, misalnya di subnetwork pertama, berarti dia itu berada di IP address-nya 192.168.1.2. Jadi dari usable address pertama ditambah 1. Kalau PC6 ya berarti usable IP address pertama ditambah, kalau PC6 berarti ditambah 6. Gitu ya. Dari usable IP address pertama. Oke, mari kita coba tambahkan dulu. Kita ke sini, ke Cisco-nya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan IP addressing-nya? Oke, ini saya kasih tahu dulu kalau buatnya Cisco. Di sini di sudut kiri bawah ada completion. Di sini ada zoom. Oh, ada. Agree. Oke, di sini ada completion. Nah, completion ini kalau bakal bertambah jika hal yang kita lakukan itu benar. Oke, di sini ada tulisan juga first range IP address must be used for admin section. Berarti yang 192.168.1.0 itu dipakai untuk admin, dan second range IP address 192.168.1.64 itu digunakan untuk operational section. Oke, make sure PC is connected to each other. Berarti sudah dibikin sih harusnya kabelnya. Ya, kabelnya sudah dibikin. Oke, jadi kita lakukan dulu. Kita mulai dari admin section. Oh, kliknya sekali aja. Nah, jadi sini ada physical config, desktop programming, sama attributes. Jadi sini akan kita bahas di pertemuan berikutnya beberapa dari hal yang di sini. Cuman yang bakal kita pakai di sini adalah di bagian desktop, kemudian di IP address, atau teman-teman bisa menggunakan terminal juga gak masalah. Cuman biar mudah kita pakai IP configuration aja. Di sini ada GUI-nya. Jadi di sini kita isi dulu IP address-nya dan subnet mask-nya. Jadi sini saya kasih IP address-nya 192.168.1. PC1 ya, berarti dia dapat 2, subnet mask-nya ini 255. Ingat, kita tadi tambahin 1 angka di belakang. Ya kalau misalnya dia error, dia langsung ini. Kita tambahin 2 angka di belakang sini. Nah, ini 128 tambah 64 yaitu 192. Jadi sini kita kasih IP address 192.168.1.2. Di sini 192, di sini 192.168.1.1. Ingat, gateway-nya itu digunakan dari first usable IP. Di sini saya ketik enter, saya close. Mari kita lihat completion kita apakah bertambah. Di sini bertambah 17%. Oke, kita lanjut. Kita ke PC berikutnya. Desktop, IP configuration 192.168.1.6, karena first usable IP ya 1 tambah 5 itu 6. Kemudian di sini saya kasih 192, lalu sini 192.168.1.1. Karena mereka ini dalam satu jaringan. Jadi first usable IP-nya yaitu 192.168.1.1. Oke, saya close. Apakah bertambah completion-nya? Bertambah jadi 35%. Kita lanjutkan saja ke operational PC ketiga. Kita ke desktop IP configuration. Di sini kita gunakan second usable IP 192.168. Tadi berapa ya? 1.65. 65 ditambah 3. Nah, ini biar daripada kita pusing, kita lihat ini aja. Kita first usable IP-nya 65 ditambah 3 berarti 68. Berarti 68
Di sini ingat 192 lalu 192.168.1.65. Karena first usable IP-nya tadi ingat di network address-nya +1. Dan kita ke sini, kita ke desktop, IP address-nya 192.168.1.65 tambah 10 berarti 75. Subnet masknya 192, lalu sini 192.168.1.65. Oke, kalau misalnya kita lihat completion-nya harusnya udah bertambah jadi 71%. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman lihat, di sini ada routernya juga nih. Misalnya di sini saya sekadar kasih tahu aja. Jadi misalnya saya on aja untuk interface-nya. Jadi interface di antara kedua switch itu saya hidupin. Itu untuk mendapatkan completion-nya saya tambahin jadi 78%. Nah, ini bukannya kita gagal, cuman pertemuan ini kita hanya bahas tentang FLSM saja. Jadi kita tidak membahas kita belum bahas tentang bagaimana caranya nanti di antara jaringan itu berhubungan lewat router. Itu kita belum bahas. Jadi kita coba testingnya. Oh, di sini tombol zoom-nya. Saya baru ketemu. Oke. Jadi di sini saya coba hubungin saja. Misalnya saya mengirim ping, harusnya teman-teman tahu ping ya, PING. Itu misalnya saya bawa ping dari admin PC 1 ke PC 5. Apakah bisa? Jadi kalau misalnya di sini saya klik, di sini kalau misalnya teman-teman lihat status di bawahnya ini successful ya. Jadi dari admin PC 1 ke admin PC 5. Cuman kalau misalnya di sini PC 5 ke PC 3 harusnya, coba kita tes lagi, ini masih fail harusnya. Iya, karena routernya ini kita belum hubungin di antara kiri ke kanan gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Cuman kalau misalnya kita testing lagi, misalnya dari PC 3 ke PC 10, ini sudah successful ya. Jadi PC mereka di dalam satu jaringan itu sudah bisa berhubungan satu sama lain. Cuman bedanya antar jaringan, antar sub networknya itu masih belum bisa. Karena kita belum setting di routernya. Oke. Kurang lebih seperti itu untuk IP addressing sama FLSM. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti langsung chat aja di grup chat line kita atau tanya lewat forum juga gak masalah. Cuman lebih disarankan chatnya di line aja. Oke. Sekian, terima kasih dan selamat pagi ya.